Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Rizky. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 unit 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Loks Maui. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah desain pembelajaran PAI. Baik, dimulai dari desain pembelajaran. Nah, apa sih desain pembelajaran itu? Jadi, desain pembelajaran adalah suatu kegiatan memilih, menetapkan, serta mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada dengan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, berbicara mengenai desain pembelajaran ini, ada yang namanya modul ajar. Nah, modul ajar itu adalah suatu alat, sarana, media, metode, petunjuk, serta pedoman yang disusun secara sistematis dan menarik. Jadi, model ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Terus kalau ditanya, kenapa sih harus modul ajar? Karena modul ajar ini merupakan bentuk implementasi dari alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian, berbicara mengenai modul ajar ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada namanya informasi umum, yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga ada lampiran. Dan setiap dari komponen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari modul ajar. Yang pertama, di informasi umum. Informasi umum itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada identitas modul. Nah, di identitas modul ini di sini dijelaskan siapa penyusunnya, kemudian institusinya, tahun penyusunannya, fasenya, kemudian tema, materi, dan alokasi waktu. Yang kedua, itu ada kompetensi awal. Nah, di kompetensi awal ini itu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki atau yang perlu dimiliki peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Contohnya nanti ketika di proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah akhir dari tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya dari profil pelajar Pancasila selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang digunakan sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran. Misalnya, sewaktu proses kegiatan pembelajaran ini membutuhkan fokus, laptop, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik ini ada beberapa peserta didik yang menjadi target. Yang pertama itu ada peserta didik reguler, yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar, dan yang ketiga ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah suatu kerangka dari metode pembelajaran yang ketika kita melihatnya itu berupa gambaran sistematis tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini dipilih itu disesuaikan dengan fase peserta didik, kemudian materi pembelajarannya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian komponen selanjutnya itu komponen inti. Nah, di komponen inti ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu ada tujuan kegiatan pembelajaran. Pasti suatu proses pembelajaran itu mempunyai tujuan. Tujuan ini disesuaikan dengan materi atau tema yang terdapat di informasi umum. Kemudian selanjutnya itu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah suatu manfaat yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat apa nih yang diperoleh peserta didik ketika selesai mengikuti proses pembelajaran? Yang ketiga itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini
diberikan itu sebagai stimulus untuk mengetahui seberapa besar rasa ingin tahu peserta didik, kemudian cara berpikir peserta didik gitu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, yang harus diketahui bahwa kegiatan pembelajaran itu ada 3 tahap nih. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nanti misalnya di pendahuluan, guru misalnya ada doa sebelum belajar, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan materi apa yang akan dipelajari, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di kegiatan inti, di sini guru menjelaskan mengenai materi yang akan dipelajari pada hari itu. Dan di penutup biasanya guru menanya, jadi apa nih kesimpulannya Pak diambil dari materi pembelajaran hari ini. Kemudian doa sebelum pulang atau memberikan tugas kepada peserta didik dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih tadi. Sudah? Setelah kegiatan pembelajaran ada yang namanya assessment. Assessment ini digunakan untuk mengukur capaian hasil proses pembelajaran peserta didik. Tapi assessment ini terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada assessment awal atau yang namanya assessment diagnostik. Ini assessment ini dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran. Misalnya memberikan pertanyaan pemantik. Nah, udah 1. Kemudian yang kedua, itu ada assessment formatif. Assessment formatif ini dilakukan ketika suatu melakukan proses pembelajaran. Jadi, sewaktu melakukan proses pembelajaran ini dilakukan assessment formatif. Misalnya dia, kalau ujian itu namanya ujian tengah semester ya, ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir itu ada assessment sumatif. Assessment sumatif ini dilakukan setelah selesai proses pembelajaran. Misalnya seperti ujian akhir semester. Setelah assessment ada yang namanya pengayaan dan remedial. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik dengan pencapaian tinggi untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan remedial itu diberikan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan untuk mengulang materi yang tidak dipahami. Misalnya sewaktu ujian, siswa ini tidak mencapai standar KKM. Misalnya salah di nomor 2, 7, dan 5. Itu mengulang materi tersebut. Maksudnya mengulang ujian di yang salahnya saja gitu. Sudah, selanjutnya komponen yang ketiga itu ada yang namanya lampiran. Lampiran ada juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini biasanya ada yang berbentuk individu dan ada yang berbentuk kelompok. Kemudian yang kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi bahan bacaan guru ini terkait dengan materi atau tema yang ada di informasi umum tadi. Kemudian yang ketiga ada glosarium. Nah, glosarium ini berisi istilah-istilah yang disusun secara alfabetis beserta dengan definisinya. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan referensi yang digunakan guru dalam menyusun materi pembelajaran gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai desain pembelajaran dan modul ajar beserta komponen-komponennya. Apabila ada salah perkataan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.